teman-teman semuanya. Mari kita masuk ke dalam Land of Dawn. Game pertama Best of the Series. Tim RSG Malaysia dan juga tim RSG Singapura. Singapore, LY4 dengan Yi Sansin-nya udah berada di area mid, dikawal langsung dengan dua orang yang dia milikin. Udah ada Parsha dan juga udah ada Kufra. Ya, ini kalau kita lihat ya dari tim RSG, mereka itu lebih, bentar, RSG-nya ada dua ya. Ya, dari tim RSG Singapura mereka kayak ya udah akan main lebih pelan lagi, apalagi dengan ada Yi Sansin, dia cukup bermain farming lebih lagi di awalnya, main safe juga bisa dengan Mountain Shocker. Dan dari teman-teman tim RSG Malaysia mereka udah mulai bergerak juga. Sebenarnya dari keduanya mereka sama-sama ingin mengharas satu sama lain menuju ke area top lane Kaiser yang punya badan tebal, nggak perlu ragu-ragu lagi, nggak perlu takut. Ini concern utama bagi Fosa dan juga sana adalah mereka gimana caranya untuk nge-cover LY4 di mana Zakus bermain sangat agresif. Dia bisa ngedash ke sana ke sini, ngegangguin terus, ngintip-ngintip, memberikan pressure yang begitu besar. Iya, barusan juga udah hampir aja ada inisiatif yang dilakukan oleh Zakus ya, di mana dia ngelihat ada LY4 yang melakukan farmingan sendirian. Waduh, ada kesempatan namun untuk kali ini Tyrant Revenge ya langsung keluarkan aja, lompat ke bagian depan, sedikit lagi HP tersisa dari Zakus. Tapi Zakusnya masih bisa lari ke arah yang berbeda untuk menyelamatkan dirinya hingga ada dua orang teman yang memberikan backupan. Oh lala, belum ada terjadi apapun dan sekarang di area top lane Sinyal udah mulai diharas pula. Leisha dan juga Kaiser nggak mau ngebiarin Sing sendirian. Cuma yang bagusnya adalah tim RSG Singapura mereka juga selalu sadar akan pergerakan dari tim RSG Malaysia. Ketika ada pergerakan ke area top lane, Fosanya udah siap juga karena posisi dari Fosa dia tuh tepat di tengah-tengah. Jadi mau nge-backup siapapun dia selalu siap dan sigap. Belum lagi mobilitas Dekufra yang cukup tinggi Om ya. Betul. Jadi nyantai banget, dia bisa Tyrant Defense kemanapun dia pergi dengan cepat. Ya, dan kalau kita lihat memang dari RSG SG-nya ya, di sini mereka memilih untuk bermain cukup defense buat di arah dari side lane-nya. Gak terlalu aneh-aneh, yang penting nge-hold aja jangan sampai outer shield-nya bisa diambil oleh RSG MY. Nah itu dia, udah ada Battle bocing ball tuh. pertama. Battle pertama, udah menit kedua, kita lihat aja bagaimana serangan yang akan dibangun oleh anak-anak dari RSG ataupun dari MY untuk bisa mendapatkan source source tambahan untuk tim mereka. Ini Fosa di bagian tengah santuy dulu, emang memberikan backup terhadap sananya udah level 5, ada Zakus yang selalu kayak mepet pelan-pelan ke arah dari LY4-nya. Ya, dan bisa dibilang juga LY4 di sini diberikan keleluasan yang sungguh luar biasa banget ya. Diberikan waktu yang banyak banget dari Parsha dan juga Kufra di bagian mid lane-nya, dan lihat ini pergerakan dari RSG SG. Mereka udah mulai sekarang mencoba untuk melakukan ganking 4 pemain. Nah itu dia, emang seperti biasa, seperti data yang kita miliki. Tapi untuk sekarang, purple buff-nya ini sengaja emang gimana, ini nggak diketahui apa gimana. Karena dari LY4-nya baru aja akan balik untuk mengambil ke arah purple buff ya. Yap, sudah tercuri target Solvet untuk menyelamatkan dirinya. Dimana kita melihat tim RSG Singapura mereka seperti tidak fokus untuk mengamankan purple buff. Di area tengah memang ada Lunok, mereka berfokus untuk ke-clearing minion. Mereka nggak mau gold shield-nya ataupun mungkin turret di tengah disenggol. Jadi ini agak sedikit ini sih, miss. Sayang banget ketika mereka harus kehilangan purple buff yang terbuka dengan tanpa adanya kontes. Wah, itu tadi berdua orang loh, free banget di area dari RSG loh. RSG dari dari SG loh. Ini bebas banget pemain-pemain dari Malaysia bisa masuk dengan begitu lowongnya. Nah ini dia. Ini walaupun kita ngeliat pergerakannya tuh terus-terusan terjadi, cuma belum ada kill yang terjadi di area top lane. Nyaris saja tapi tidak ada power terbanyak yang terjadi. Sebuah pertikaian satu first blood dihasilkan di area bottom lane. Lulils menjadi korban utama. Dia nggak sempat untuk mengeluarkan flowing blade-nya. Dia nggak sempat untuk kabur. Flickernya pun tak bisa digunakan karena itu benar-benar burst damage yang begitu mengejutkan dari tim RSG Singapura. Dan bergerak ke area tengah, langsung saja dikejut ke area depan. Sana dibalaskan oleh tim RSG Malaysia 1-1. Baik banget tadi bagaimana Jet Kundonya udah langsung bisa mendapatkan langsung ke arah Parsha dengan flicker yang dia gunakan. Way of Dragon-nya on point, 100% perfect. Berani banget sih mereka langsung masuk ke area tier tengahnya. Mereka melihat ini nggak ada coverannya. Mereka bersikap langsung, burst damage-nya juga cepat. Jadi ada sinkronisasi yang sangat baik dari tim RSG Malaysia ketika di area mid lane. Tapi bergerak lagi sekarang Turtle yang kedua. Udah mulai dicolak-colek, semuanya nggak ada yang mau ngelepasin Turtle. Oke,
Oke, itu dia. Coba kita lihat ya. Ini kayak sekumpulan alpukat yang sedang berjalan gitu. Alpukat ya. Dulu kalau lagi Alpukat. Iya, lucu banget di bagian bawah ada space yang tercipta. Alice-nya agak sedikit bergerak sendirian. Namun di area turtle-nya udah ada pergerakan Tyrant Revenge. Kali ini digagalkan dengan ada satu Jet Kundo. Namun dibalaskan juga dengan Federal Strike masih bisa digocek. Di bagian belakang udah ada satu Chaos Assault. Oh my god. Masih bisa selamat dengan Wings by Wing. Dia kabur ke area yang berbeda. Namun masih dikejar juga. Alice untuk kali ini langsung dimakan begitu aja partialnya. Iya, masih di area belakang, tapi Posa juga ditumbangkan tipis banget dari Zagus. Banyak sekali teman-teman dari tim RSG Malaysia. Mereka memilih untuk mundur, mereka menang jumlah. Ingin melakukan fight lagi, tapi tidak. Ketika Diablo sudah hadir, tim RSG Malaysia, mereka memilih untuk mundur. Mereka nggak kehilangan satu orang pun. Almost is never enough. Betul. Emang ya, ini ketika mereka bisa menghitung semua damage-nya, menghitung pergerakan. Dan tim RSG Malaysia, mereka nggak kehilangan satu orang pun. Dan ini cuan gede banget sih, mereka dapat 3 player. Mereka rapi banget tadi ketika ada tim fight yang tadi di bagian atas langsung fokus ke arah LY4. Iya, tapi dari atas singnya. Oh no. Baru aja jalan-jalan farming aja. Rupanya Zakus muncul. Ini emang bener-bener ya, nggak ada takut-takutnya nih anak-anak muda yang sedang bermain. Emang Patisanan digas, diburu oleh mereka satu persatu. Entah itu di lane manapun loh. Benar. Dan juga mereka langsung bisa dapetin untuk openingnya di arah dari Turtle. Dan ya ini berarti bahwa permainan dari RRG SG sekarang sedang masuk ke pola atau tempo dari RRG MY. Maju ke area depan dari Zakusnya, tapi ternyata Mountain Circle juga sudah dibawa Tempest Outlet dan berhasil mengamankan Turtle pula dari tim RRG Malaysia. Mereka akan mundur kah? Karena Kaiser sudah berada di area depan dan Zakus belum memiliki dari The Way of Dragon ya. Dari belakang Death Dance welcome. Monolith siapa di area belakang? Posa dan Fauzi mau mencoba untuk mengambil tapi tidak bisa. 2 member down dari tim RRG Malaysia. Maju masih ke area depan dan 3 member dari tim RRG Malaysia, mereka menang jumlah dan Sing langsung semuanya masuk dan tumbang. Wow, kehilangan 3 member dari RRG SG. Bahkan Alice-nya belum join the fight loh. Wow. Betul, dia ini jadi sebuah keunggulan yang jauh banget mereka milikin loh. Bayangin ya, itu tadi cuma 4 orang loh. Iya, 4 orang loh tadi. Cuma 4 dan mereka berhasil juga buat bisa menang ya. Karena mereka udah ngegulung dari awal. Mereka at least sekarang mereka sudah unggul 2 item atas RRG SG. Buat yang RRG MY-nya. Ini enak banget. Nah ini dia item-item yang udah diamankan. Sementara itu untuk Alice udah ada enchanted talisman. Ini untuk di awal-awal. Dari mananya udah banyak banget. Betul. Lalu udah ada COD lagi, disupport lagi nih. Dengan ada tambahan mana ataupun tambahan darah. Inilah pertempuran ataupun item-item yang baru diambil oleh masing-masing. Oke, ini mid lane ini penting banget tapi dengan adanya Feather Ice Strike, mereka masih bisa mendefense turret mereka dan mendapatkan 1 point kill atas punishment dari tim RRG Malaysia yang mereka bergerak terlalu gegabah juga di area tengah dengan Brilliance of Order mencoba untuk kabur selamat dari pengejaran tim RSG Singapura. Ini dia Izanami masih memberikan backupan terhadap Link. Mungkin inilah perbedaan antara MY dan juga SG. Perbedaan dari hero-nya, yang satu assassin, yang satu marksman. Yang satu bermain harus agresif karena early game adalah milik mereka. Sementara untuk marksman mungkin masih ada harapan di late game ya. Yes, tapi kita ngelihat sudah ada Tyrant Revenge yang dikeluarkan. Mencoba untuk nge-charge ke area Kaiser ya, tapi dari belakang Zakus mendapatkan 1 poin kill yang akan sangat baik tapi ditutup dengan Inazmi. Di area belakang Way of Dragon tapi sudah dimunculkan, sudah dikeluarkan. Zakus masih akan berani maju ke area depan walaupun dia udah gak punya ultimate. Tapi dia masih bisa memberikan pressure yang begitu besar. Tim RSG Singapura memilih untuk mundur saja dan tengok akhirnya di sini Alice sudah muncul dari area belakang. Sing maju ke area depan, mencoba untuk mendapatkan Leisha. Tapi Leisha masih bisa selamat, masih bisa melompat ke area belakang. 1 turret berhasil di take down oleh tim RSG Malaysia, tapi mereka belum cukup. Mereka masih mau lebih dan LY4 pun didapatkan. Tyrant Rage mengunci 1, dibalaskan lagi. Baik balik. Diambil aja dengan Federal Strike ya, tapi langsung dibalaskan juga dengan lampu-lampu yang menghilang loh Bude. Menghilang sudah ada 1, 2, 3 dari SG yang menghilang. Sementara itu untuk MY kehilangan 2 player aja. Wow.
again and again mereka menang dari fight-nya. Ya, dan kalau kita lihat memang tadi untuk fight-nya sendiri split ya. Karena dari Sing dengan glue-nya dia berusaha untuk menargetkan ke arah Ling. Jadi Lingnya tadi nggak sempat untuk ngebantuin teman-teman yang lain di bagian belakang. Tapi Kaiser dengan baratnya selalu mengincar LY4. Wah, LY4-nya emang benar-benar dikejar, entah Alice-nya, entah siapapun itu. Chow, ada Ling juga emang memberikan ngepok aja. Tapi tadi Alice-nya benar-benar komit, dan sekarang pertempuran terjadi di bagian atas antara Glue dan Alice. Glue berubah menjadi bulir-bulir kecil, menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Alice karena semakin banyak yang dia sedot. Mau pergi ke arah mana, Flying Gunnya dikeluarkan tapi belum mau berpindah. Tapi untuk kali ini Alice-nya langsung ditebengin aja, dibawa bermain aja. Dan juga pertempuran semakin pecah lagi, belum ada yang tumbang sejauh ini. Untuk Glue-nya masih bisa selamat, masih bisa ngebayang time, tapi Zakus lah. Tarik ulurnya bagus banget, dan sekarang Singnya yang malah terlalu overcommit, offside, dan Prit kartu merah ditangkap langsung. Flaming Blood off dikeluarkan. Fosa kali ini yang tertinggal di area belakang pun juga harus menyusul tumbangnya Fosa dan Sing. Ini dua member yang mungkin dari kita ngelihat kalau war mereka agak berantakan. Ya, kayak saling kejar mengejar. Ya, karena di sini kalau kita lihat memang Sing dengan Glue-nya selalu nge-split, selalu misahin antara satu hero dan yang lain. Ya, karena lu orang nggak pasti mau fight ketika ada Glue lagi ada di atas kepala. Ya. Lu gak bakal mau fight kayak gitu. Males kan? Males banget. Nah, sekarang kita lihat Brian ordernya sakit banget loh itu. Udah ada Jet Kundo yang membuat dua orang langsung terpana, langsung terbang ke atas udara. Dan sekarang untuk orange buff-nya akan menjadi milik dari anak-anak MY. Ya, dari dominasi tim RSG-MY, mereka masuk ke area jungle, mempersempit lahan farming dari tim RSG Singapura. Ini membuktikan kalau mereka tahu, mereka harus memenangkan awal mereka nggak bisa ngebawa game ini terlalu lama lagi. Betul. Mereka mau cepet-cepet, apalagi lapu-lapu kita juga tahu nanti ke area late game juga berat banget kan Om? Iya, agak squishy satu, yang kedua juga ya tergantung sih kalau itemnya jadi atau enggak ya. Dan kalau kita lihat dari komposisi, based on composition aja dari hero-nya RCSG di sini mereka punya dua emblem tank. Yang berarti bahwa memang mereka tebal, tapi dengan kompensasinya adalah mereka bakal lack of damage untuk di early game, dan ini lagi dimanfaatkan oleh RSG MY. Nah itu dia nih, dengan dua tank yang mereka milikin seperti apa yang dibilang Om Wawa, udah ada hero yang bisa dibilang damage-nya itu nggak bakal gede juga. Dan dengan adanya Lord yang hadir di area bawah, mereka ingin mengamankan satu individu, kan bisakah mereka karena di area tengah? Breaking juga sudah masuk dan tengok Zakus dan juga Lolius bermain dengan sangat agresif, maju ke depan minta terancam, tapi tak ada range-nya, akan tidak bisa mendapatkan karena dia sendirian di area depan, masih bisa menahan damage, tapi Lolius tak bisa bertahan lebih lama lagi. Lianford sebagai balasannya, satu untuk satu bersama dengan satu inhibitor, tapi dari belakang masih maju lagi mencoba mendapat defense dengan Federasi, tapi sudah langsung dihentikan begitu saja. RSG MY, mereka harus 3 membernya down, tapi yang mereka dapatkan adalah satu inhibitor dan satu LY4. Apakah ini sepadan? Sepadan sih seharusnya, karena balik lagi inhibitor yang sudah pecah satu, yang kedua juga LY4 yang selalu menjadi target. Jadi LY4 di sini benar-benar dihambat biar nggak terlalu cepat jadi item-itemnya. Ya, item mungkin pasti jadi, tapi menit keberapa gitu. Menit keberapa gitu, entah itu nanti menit ke-15 atau menit keberapa pun. Cuman yang menjadi, kalau gue ngeliatnya tadi Alice-nya Om, ini di sini Alice-nya pejuang banget sih. Dia bisa nahan sekitar 30-40 detik di dalam sendirian. Temen gue kok nggak masuk-masuk ini ya. Bagusnya dia adalah dia nggak panik sama sekali tadi. Iya loh. Winter kena Tyrant Rage, dia masih santai aja di sana. Wah, masih sempat ngeblink. Masih sempetnya. Bahkan nge-TBN 3 orang tadi. Itu dia. Dan sekarang ketika dari tim RSG juga sebenarnya mereka punya kesempatan untuk nge-push dikit, tapi tengahnya aja minionnya sampai masuk nih. Mereka berfokus ke area top lane, sedangkan tengahnya udah di-push dan tertinggal Sing seorang diri, dihajar langsung, dikeroyok. Sementara itu Kaisernya aman-aman aja. Ketika teman-temannya udah mulai panik ke area belakang, ayo balik ke base, minionnya udah masuk dan tertinggallah Sing di area top lane. Ya, Sing memang tebel yes, tapi butuh satu hero lagi untuk kasih damage. Iya, nggak mungkin juga dia selalu bisa nahan kayak gitu. Tadi 4 orang, Pak. 4 orang, kalau mungkin 1 lawan 2 masih oke lah dia, atau 1 lawan 1 masih oke lah, masih bisa nge-hold, masih bisa survive. 4 orang loh, itu udah bisa ngegebukin pala, kaki, pinggang, sama lutut, semuanya udah komplit banget loh itu. Ulala, sekarang udah 2 inhibitor hilang. Tim RCSG di game pertama kali ini kayaknya mereka
bener-bener nggak dikasih napas sih. Karena tim RGMY mereka nggak mau berhenti. Mereka memborbardir semuanya. Super Minion akan hadir pula, tapi Detonas welcome nelan langsung ke area Posa. Dari satu inisiatornya sudah dihentikan, tapi dari belakang Kaisar masih bisa kabur. Immortality-nya juga masih ada. Wah, itu udah ada satu Winter Treasure langsung digunakan. Itu dia yang diincar oleh anak-anak dari RSGMY. Baik banget, ada Parsian yang langsung dihilangkan. Tyrant Race-nya didorong mundur aja beberapa pemain dari anak-anak MY. Namun untuk sekarang masih berlanjut pertempurannya, Bude. Yes, dan seperti itu akan bisa berlanjut lagi karena tim RSGMY setelah mem-wipe out tim RSG Singapura, mereka berhasil mendapatkan kemenangan.